Dan jangan main hakim sendiri. Saya ulangi, jangan main hakim sendiri, termasuk dengan celaan, dengan kata-kata, apalagi dengan rencana-rencana buruk. Tidak boleh main hakim sendiri, karena kita ingin dihadirkan 3 hakim sekaligus. Hakim ketua, hakim anggota, kan? Ada jaksa, kan? Ada yang lain-lain. Jadi jangan main hakim sendiri, karena 3 hakim sudah menunggu untuk proses pengadilan yang adil dan transparan. Proses hukum jalan terus ya, itu namanya nggak memaafkan, karena ini levelnya adalah delik aduan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ya. Asal jangan dikembangkan macam-macam. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jangan main hakim sendiri. Sudah ada 3 hakim yang menunggu di pengadilan. Seperti terkejut pada pengaruh dan kemampuan Ustadz Adi Hidayat yang dapat menghimpun dana untuk Palestina sebesar 30 miliar rupiah dalam 6 hari, maka dicari-carilah kesalahan. Buzzer Eko Kuntadi Eka dalam cuitannya memfitnah Ustadz Adi Hidayat bahwa seolah-olah ia telah menggelapkan dana sumbangan Palestina tersebut karena menyebut donasi 30 miliar hanya diserahkan kepada MUI sebesar 14 miliar. Awalnya dia menyebut 60 miliar bahkan ya. Tapi sekali lagi ini adalah opini dari penulis ya. Kembangan terakhir yang diupdate di hari Sabtu 22 Mei ya, yang ini angkanya di sini ada, terus untuk lebih kelihatan dan teman-teman media juga melihat, saya jadikan seperti ini ya. Dulu yang saya sampaikan 30 miliar 880 juta kan, 110.889,54 ya, ini pernah saya sampaikan. Nah, jadi dari sini nanti nih teman-teman yang dilaporkan ke kita nih, ini selalu update nih ya, aktual. Bahkan di sini PT Bank Syariah Indonesia adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini diawasi OJK nih, jadi nggak sembarangan. Baik yang nanti donasi ataupun keluar kemana, itu pasti akan terlihat. Makanya saya menyampaikan juga, silahkan ya OJK, PPATK bahkan ya, atau nanti ada pihak-pihak terkait yang mencurigai ada sesuatu dan sebagainya, nah, silahkan langsung dilihat, disampaikan kepada kami, gitu kan? Nanti kita ambil tindakan dari situ ya, atau juga kita jalankan seperti kita sampaikan dengan audit dan semacamnya. Sudah ada, insya Allah. Nah, ya, bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin melihat, ingin mengecek, sangat terbuka teman-teman sekalian ya, sehingga apa yang kita bisa berikan diketahui untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan ya, hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya, hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik. Tetapi memang kalau tidak bisa didamaikan atau tidak mau mendamaikan diri, ya mau tidak mau memang menempuh jalur hukum. Nah, dalam konteks begini kan yang jelas wah merasa difitnah. Eko Kuntadi so far mengatakan wah begitu aja dilaporkan di polisi, malah sambil ketawa. Saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar ya, tapi kita insya Allah sangat profesional. Kita punya tim riset, kita punya tim IT ya, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja yang menjatuhkan atau misalnya mohon maaf ya, membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk ya, mendowngrade seseorang gitu, itu insya Allah sudah ada jejak-jejaknya di tanggal berapa, bulan apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya ya, dalam konteks menyoal, mendowngrade, juga ya memberikan kesan-kesan yang negatif. Ini saya lihat di YouTube sekarang cukup banyak apa namanya, baik itu tampilan-tampilan, kemudian juga ya berita-berita, bahkan ada beberapa kawan membuat breaking news dan sebagainya. Saya pastikan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hari ini ya para pengacara kami juga nanti dari berbagai pihak yang memang concern ingin coba menyelesaikan hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Saatnya kita rekonsiliasi. Saat yang membuat ulah, bikin gaduh macam-macam ya, kita tertibkan ya, karena sampai hari ini pun saya tidak mendapatkan satu itikat baik ya, baik itu mengklarifikasi
apalagi meminta maaf misalnya kepada umat nih, karena ini masalah umat nih, ya masalah orang donasi, masalah macam-macam dan menimbulkan kegaduhan. Itu lengkap loh, saya punya screenshot yang kalau kita tampilkan banyak ini. Jadi dari sejak awal ya, dari mulai yang YouTube, nah itu sudah kena delik jelas. Kemudian dari beberapa akun-akun lain di Twitter atau yang lainnya, termasuk komen-komennya juga kita sudah kumpulkan semua. Wajar jika Ustadz Adi Hidayat laporkan Eko Kuntadi ke polisi ya. Luar biasa ya. Sebagai Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jangan main hakim sendiri. Sudah ada 3 hakim yang menunggu di pengadilan. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan oknum-oknum yang membuat kegaduhan agar tidak main hakim sendiri dan menjaga adab mereka. Tolong, mohon maaf ya, jaga adab. Saya mengajarkan menjaga adab, jaga yang baik, jangan saling mencela. Jauhi itu semua dan jangan main hakim sendiri, ujar Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan jika ada pihak yang membutuhkan bukti administratif, Ustadz Adi Hidayat dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut karena menurutnya dia menjalankan prosedur donasi dengan tertib dan rapi. Sementara untuk pihak yang membuat kegaduhan, Ustadz Adi Hidayat berharap mereka dapat mengklarifikasi atau meminta maaf kepada umat yang berdonasi. Ustadz Adi Hidayat memperingatkan bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tangkapan layar atas tuduhan-tuduhan terhadapnya di berbagai media sosial, termasuk video YouTube serta komentar Twitter. Lebih lanjut, dirinya menghimbau para pihak pembuat keributan agar tidak main hakim sendiri karena pihaknya akan menghadirkan 3 hakim secara langsung melalui proses pengadilan. Pada video klarifikasinya, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan dirinya tidak ingin meruntuhkan kehormatan atau menurunkan status keilmuan untuk merespon hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan proses mengajar dan menyampaikan amanah kebaikan. Meskipun begitu, dia merasa perlu menyampaikan hal-hal yang terkait keadilan sistem kenegaraan untuk menjadi salah satu proses edukasi kepada rakyat.